Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Afni Oktavia, dosen program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan salah satu bagian dari penilaian diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada ini, saya akan menyampaikan materi yang merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi manajemen yang saya ampuh. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 5 dan memiliki bobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah akuntansi manajemen adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan, menganalisis, dan menggunakan informasi akuntansi yang relevan bagi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep biaya, penyusunan anggaran, melakukan analisis biaya volume laba, serta menerapkan berbagai alat dan teknik akuntansi manajerial dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan strategi perusahaan. Adapun topik pada mata kuliah ini, yang pertama, peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Ketiga, biaya, volume, dan laba. Keempat, analisis perilaku biaya. Kelima, perencanaan laba. Keenam, analisis pengambilan keputusan. Dan ketujuh, manajemen persediaan. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan studi kasus yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan profil mahasiswa. Kami juga melengkapi penyampaian materi dengan media presentasi dan contoh-contoh aplikatif agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Bobot penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama aktivitas dan partisipasi sebesar 20%, hasil case method sebesar 30%, kuis 10%, tugas individu dan kelompok 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran blended learning dengan pertemuan tatap muka dan melalui aplikasi LMS Universitas Negeri Makassar, yaitu Syam-OK. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, Garrison, Noren, dan Brewer, dengan judul Managerial Accounting, Hansen Mowen, Cost Management, Accounting Control, Hongren, Datar dan Rajan, Cost Accounting, A Managerial Emphasis. Selamat menyimak, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan berkumpul bersama untuk melanjutkan diskusi kita di mata kuliah akuntansi manajemen. Tak lupa pula kita mengirimkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan kita bersama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan. Baik, silakan Saudara Agung memimpin doa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Al-Fatihah. Mulai. Selesai.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Agus sudah memimpin doa kita bersama. Semoga sebentar apa yang kita diskusikan semua adalah bernilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah hadir, siapa yang belum datang, nah kita akan absen terlebih dahulu. Absen terlebih dahulu ya. Sofia Hafsari Sakri, Nur Fadisa, Fatimah Aulia, Mustianti, Salwa Salsabila. Baik, pada hari ini kita akan membahas satu materi penting dalam manajemen akuntansi manajemen yang merupakan kelanjutan dari materi kita di minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Berbicara tentang manajemen biaya, saya akan sebuah perusahaan harus atau Lanjut. Berbicara tentang biaya, di sini saya akan mengingat tentang bagaimana sebuah entitas dalam merencanakan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu untuk menghasilkan laba yang lebih besar daripada periode sebelumnya. Oke, kita beri aplaus untuk Agung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, manajemen biaya itu bagaimana suatu perusahaan mengendalikan semua biaya operasional di perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Warnila. Kita beri aplaus untuk Warnila. Baik, tadi Warnila dan Agung sudah mengingatkan kita kembali terkait materi kita di minggu lalu terkait manajemen biaya, yaitu bagaimana perusahaan melakukan perencanaan, melakukan pengawasan, melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang timbul di dalam perusahaan tersebut, ya. Oke. Nah, materi hari ini kita akan berbicara terkait analisis biaya, volume, dan laba. Jadi ada 3 aspek penting yang akan kita bahas, keterkaitan antara bagaimana hubungan antara volume terhadap biaya yang timbul di perusahaan, kemudian terkait dengan laba yang akan ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya tujuan dari materi kita, ya. Yang pertama mengenai kita akan sama-sama berdiskusi mengenai apa sebenarnya konsep dari biaya, volume, dan laba. Dan kenapa ketiga hal ini sangat penting di perusahaan. Kenapa ketiga hal ini sangat penting dihubungkan dalam upaya perusahaan untuk mendapatkan profit. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran terkait break even point. Tentu ini teman-teman sudah sangat akrab di mata kuliah akuntansi biaya. Ini sudah pernah kita dengarkan terkait break even point. Nah, kita akan melihat apa hubungan antara BEP dengan biaya, volume, dan laba ini. Lalu yang ketiga terkait margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Ini mungkin istilah baru yang teman-teman dapatkan. Sebentar kita akan banyak berdiskusi. Yang ketiga yaitu kita akan menyusun laporan CVP, cost, volume, profit, dan membuat keputusan manajerial. Karena tentu saja kenapa ini sangat penting dianalisis. Titik akhirnya adalah bahwa manajemen bisa membuat suatu keputusan dengan menggunakan analisis CVP ini sebagai alat analisisnya. Nah, sebelum kita banyak membahas terkait biaya, volume, dan laba ini, silakan teman-teman mengisi pretest yang ada tertera di atas. Silakan di-scan. Jika ada kendala, silakan disampaikan. Baik, teman-teman semua sudah mengisi pretestnya? Bagaimana hasilnya? Wow.
Semoga sebentar hasilnya lebih memuaskan ketika kita sudah selesai berdiskusi terkait CVP ini. Apa kepanjangan dari CPV? Cost, volume, dan profit. Dari konsep dasar CVP adalah bagaimana menghubungkan ketiga poin ini. Kalau kita sebagai contoh ya, misalnya kopi tadi. Kalau teman-teman pergi ke kafe, ke warkop, melihat kopi, ketika mau pergi membayar, misalnya 1 cup kopi, harganya mungkin berapa? Ada 20, ada 25, ada bahkan mungkin ada yang 10.000. Nah, masing-masing tergantung berapa biaya yang timbul sehingga produk kopi itu muncul. Apa saja kira-kira biaya yang timbul? Bahan baku kopinya. Apalagi? Bahan baku dari susunya. Apalagi? Gulanya. Apalagi? Packagingnya, cupnya. Apalagi? Tenaga kerjanya. Kalau kopinya dipakai mesin-mesin, bayar listriknya. Nah, biaya yang timbul itu semuanya dibebankan ke produk. Itu ya. Kemudian ketika ditetapkan berapa jumlah harga jualnya, produsen sudah menentukan, oh saya mau dapat target laba 1 periode atau mungkin 1 bulan sebesar 5 juta kah, 10 juta kah, gitu. Jadi ini hubungan antara berapa biaya yang timbul, berapa volume barang yang kita inginkan terjual, kemudian berapa profit yang kita targetkan. Ya. Lalu tujuan dari dasar CVP ini mengetahui berapa volume penjualan dan berapa titik impas atau labanya. Makanya kita akan membahas salah satunya terkait break even point atau titik impas. Ya. Titik di mana apa? Titik impas. Kalau teman-teman mendengar kata impas, titik apanya yang seimbang? Pengeluaran dan pemasukan. Pengeluarannya 0, pemasukannya 0. Atau bagaimana? Silakan. Lebih besar dari pengeluaran. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ada pendapat lain? Siapa? Namanya impas. Impas atau sama? Artinya pengeluarannya sama dengan pemasukan. Pada titik di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan rugi juga. Kalau kita gambarkan supaya teman-teman lebih paham terkait titik impas, ini sebentar kita akan bahas lebih mendalam lagi. Misalnya seperti ini ya. Di sini BEP-nya. Namanya break even point, titik impas. Kalau dia misalnya 1000 unit, berarti kalau dia kurang dari 1000, di sini dia mengalami kerugian. Kalau terjualnya lebih dari 1000 unit, berarti perusahaan mendapatkan laba. Sehingga ini memicu perusahaan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin membuat iklan, bekerja sama dengan influencer misalnya, supaya titik impas ini terlewati. Karena tidak ada perusahaan yang mau rugi ya. Pasti mau untung, kecuali yang mau beramal saja. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa unsur yang akan terkait dengan dasar CVP, sehingga terkait biaya tetap, biaya variabel, harga jual, volume, dan laba. Ini sudah teman-teman lewati di akuntansi biaya, tetapi tidak apa-apa, kita akan membahasnya sedikit ya. Ada yang bisa mencontohkan apa itu biaya tetap? Baik, nah terkait biaya tetap dan biaya variabel,
Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Jadi biaya tetap itu merupakan biaya yang tidak terpengaruh dari biaya produksinya. Misalnya itu biaya sewa dan biaya karyawan tetap. Ya, jadi seperti tadi disampaikan bahwa biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya itu tidak akan berubah meskipun volume produksi berubah. Mau volumenya bertambah 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, dia jumlahnya tetap sama. Contohnya, misalnya kalau perusahaan tersebut sewa gedung atau sewa gudang untuk menyimpan hasil produksi, itu kan tidak berubah ya. Sewanya tetap sama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, kebalikan dari biaya tetap yaitu biaya variabel. Jadi kalau biaya variabel dia akan mengikuti atau berbanding lurus dengan biaya yang jumlah unit produksi. Semakin banyak jumlah unit produksi, biayanya juga semakin banyak. Semakin sedikit jumlah yang diproduksi, maka biayanya juga semakin sedikit. Contohnya, bahan baku, biaya bahan baku. Kalau si coffee shopnya banyak terjual kopinya, tentu dia membutuhkan bubuk kopi yang juga lebih banyak. Kalau jumlah lebih banyak dibutuhkan, biayanya pasti juga lebih banyak, lebih besar juga. Kenapa dia harus memproduksi lebih banyak? Karena dia menginginkan target laba yang lebih banyak juga. Ya, jadi ini hubungan antara ketiga biaya, volume, dan laba. Lalu kita juga akan membahas sebentar keterkaitan antara harga jual, volume atau jumlah unit, dan laba. Di atas, teman-teman bisa melihat komponen utama dari CVP, cost, volume, dan profit. Ada biaya tetap yang tidak berubah volumenya, biaya variabel per unit, kemudian harga jual per unit. Jadi kita akan berbicara mengenai per unit ya, teman-teman. Jadi harga per unit. Ini harga per unit, bukan harga per dosnya, bukan harga per satu lusinnya, tapi kita berbicara per unit. Harga per unitnya. Lalu volume dan laba. Nah, ini rumusnya. Gampang tuh? Nah, karena dia hanya pengurangan, pembagian, penjumlahan saja. Gitu. Terkait rumus yang tadi, kita akan melihat dalam contoh. Ini ada perusahaan Witter Company, dia memproduksi mesin potong. Nah, proyeksi laba rugi untuk tahun mendatang, jadi dia memproyeksikannya penjualannya itu 1.000 unit dikali 4.000, kemudian biaya variabelnya 325.000, sehingga margin kontribusinya 75.000, dikurangi biaya tetapnya 45.000, dan laba sebelum pajak 30.000. Nah, di sini diketahui harga per unitnya 400, biaya variabelnya 325, dan biaya tetapnya 45.000. Dari sini kita bisa mengetahui berdasarkan rumus tadi ya, untuk mencari titik impas, tentu saja hal pertama yang kita lakukan adalah mencari margin kontribusinya terlebih dahulu. Di atas sudah didapat ya, margin kontribusinya 75.000. Jadi di sini dituliskan jumlah per unit 400 dikali, kan kita mau mengetahui berapa volume yang harus diproduksi perusahaan sehingga dia berada pada titik impas. Nah, jadi unitnya sini tetap dituliskan unit, 400 dikali unit, ini biaya tetapnya, ini harganya, kemudian dikurangi dengan biaya variabel, dikurangi biaya tetap, sehingga didapatkan unitnya adalah 600 unit. Gitu.
hanya 1.400 unit untuk mendapatkan target ini. Nah, pembuktiannya ada di bagian bawah. Nah, coba kita lihat, kalau kita menjual 1.400 unit dengan harga jual $400 per unit, mendapatkan penjualan 560. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel 455, ya. Dari mana ini biaya variabelnya? Dari jumlah yang terjual dikali variabel per unitnya. Gitu. Maka didapatkan contribution margin. Contribution margin tadi harga jual dikurangi biaya variabel. Lalu dikurangi fixed expense. Biaya tetapnya. Didapatkanlah pendapatan operasi sesuai dengan targetnya di atas. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di atas teman-teman sudah melihat ada satu contoh soal pengembangan. Di awal tadi kita sudah diskusikan bahwa analisis CVP ini digunakan dalam pengambilan keputusan, di mana perusahaan tentu saja dalam menjalankan operasinya, mereka sering dihadapkan pada berbagai alternatif dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, salah satunya CVP ini bisa mereka gunakan terkait keputusan berapa laba yang ingin ditargetkan, berapa jumlah volume unit yang ingin dijual, berapa biaya yang ingin dikeluarkan atau yang bisa dikeluarkan. Nah, di atas ada contoh soal kelanjutan dari soal yang kita bahas bersama tadi. Di sini, Witter Company menemukan berbagai alternatif untuk meningkatkan laba mereka. Ada 3 alternatif yang timbul. Yang pertama, mereka meningkatkan iklan. Apakah mereka meningkatkan biaya iklan? Penjualan akan naik 1.600 unit menjadi 1.725. Artinya ketika biaya iklan dikeluarkan lebih tinggi daripada sebelumnya, penjualannya juga lebih tinggi. Atau alternatif kedua, mereka menurunkan harga awalnya tadi kan $400 per unit. Mereka berpikir mungkin kita turunkan saja harganya menjadi 375. Ini akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900. Karena orang akan buru-buru melihat bahwa ternyata ada penurunan harga. Ayo kita beli jumlahnya karena dia ada penurunan harga misalnya. Atau alternatif ketiga, mereka menurunkan harga dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000. Ini akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.600 unit. Nah, jika teman-teman sebagai manajemen atau sebagai manajer atau sebagai akuntan manajemennya Witter Company, alternatif mana yang akan teman-teman pilih? Apakah alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3 kah? Silahkan didiskusikan secara berkelompok. Jadi untuk tugas ini, diskusi ini silakan didiskusikan secara berkelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi silakan didiskusikan. Diskusinya terkait tugas ini. Jadi silakan didiskusikan ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan untuk kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik teman-teman, waktu diskusinya sudah selesai. Ya, bagaimana? Gampang kan? Oke.
Saya akan minta perwakilan masing-masing kelompok untuk naik ke atas. Nanti akan kita diskusikan bagaimana hasil dari diskusinya teman-teman terkait pengambilan keputusan manajemen dengan menggunakan analisis CVP ini sebagai alat analisisnya. Ya, untuk pertama mungkin saya minta dari kelompok tengah dulu. Silakan ketua kelompoknya. Untuk yang lain, silakan diperhatikan hasil diskusinya dengan teman-temannya tadi, kemudian dibandingkan dengan apa yang hasil diskusi dari kelompok 2 di atas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, nah ini tadi terkait bagaimana pengambilan keputusan manajemen. Ini menjadi materi diskusi terakhir kita di pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan melakukan post test terlebih dahulu ya. Saya yakin akan lebih baik hasilnya daripada pretest tadi. Sudah yakin lebih bagus atau lebih bagus lagi? Oke, kita post test terlebih dahulu ya. Silakan di-scan dengan pertanyaan yang sama dengan pretest tadi. Semoga nilainya lebih bagus, lebih meningkat ya. Oke, ada kendala dengan barcode-nya mungkin atau dengan HP-nya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang lebih baik hasilnya? Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di akhir perkuliahan kita. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat, jadi teman-teman bisa menganalisis, lebih memahami bagaimana salah satu alat yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam membuat keputusan. Ya. Jadi di mata kuliah manajemen ini, seperti yang kita bahas di RPS pada pertemuan pertama, akuntansi manajemen itu bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan manajemen dengan menggunakan data-data manajemen. Gitu. Nah, di akhir perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat hari ini, esok untuk kita dan untuk sekeliling kita. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita beri aplaus untuk semangatnya teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Sehat-sehat semua, minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Jangan lupa ada oleh-oleh tugasnya dikerjakan dengan baik. Minggu depan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah penyampaian materi pembelajaran yang telah saya sampaikan sebagai bagian dari unjuk kinerja bidang pengajaran. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir kritis, dan kompetensi mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan di dunia profesional. Oleh karena itu, saya senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas melalui pendekatan yang interaktif, relevan, dan berbasis pada pencapaian pembelajaran yang terukur. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tayangan ini dapat menggambarkan komitmen dan tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam membina dan mencerdaskan generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.